Teman-teman, saya Pendeta Bayu, Gembala Sidang Gereja Baptis Ramani Purbalingga. Saya kedatangan tamu. Yuk kita lihat di dalam. Teman-teman, saat teduh kita pagi ini, Imamat pasal 20 mengajarkan bahwa di mana ada kejahatan, maka di situ ada hukuman yang setimpal. Nah, siapapun yang mengasihi Tuhan akan menghormati sanksi hukuman Tuhan ini. Kita mulai dengan apakah perbedaan antara dosa dengan kejahatan? Dosa adalah pelanggaran terhadap hak Allah untuk ditaati. Nah, sedangkan dosa adalah dosa yang melanggar baik hak Allah maupun hak orang lain. Jika di pasal 18 dan 19 Tuhan menetapkan perbuatan yang dilarang, maka di pasal 20 ini Tuhan memberitahukan hukuman bagi mereka yang melanggar kekudusan Tuhan. Dalam ayat 2 sampai dengan 21, Tuhan memberitahu umatnya tentang perbuatan yang termasuk kriminal dan juga hukuman yang akan diterima. Ada dua kejahatan dan hukumannya. Yang pertama, ayat 2b sampai dengan ayat yang ke-8, perzinahan rohani. Agama palsu, penyembahan berhala. Bangsa Israel dilarang keras untuk mempersembahkan anaknya kepada dewa Moloch. Istilah Moloch sendiri berarti penguasa. Nah, menundukkan diri kepada sesuatu selain daripada Tuhan, karena dianggap sebagai penguasa dan menyembahnya, itu adalah merupakan dosa yang keji di hadapan Allah. Dan dosa ini mendatangkan hukuman. Umat Tuhan juga dilarang keras untuk berhubungan dengan arwah-arwah ataupun roh-roh peramal. Intinya adalah segala sesuatu yang membuat manusia berpaling dari Allah itu adalah merupakan dosa. Dosa yang sangat serius. Maka segala bentuk aktivitas dari agama palsu atau penyembahan palsu adalah merupakan dosa di hadapan Tuhan. Nah, tindakan menyekutukan Tuhan dalam bentuk apapun adalah merupakan perzinahan rohani. Istilah perzinahan rohani digunakan untuk menunjukkan betapa menjijikannya dan betapa salahnya menyembah setan atau roh-roh kegelapan. Larangan Tuhan ini sampai hari ini masih tetap berlaku. Sebenarnya sampai kapanpun juga itu akan tetap berlaku. Karena itu, jangan pergi ke dukun-dukun atau bertanya kepada peramal. Umat Tuhan harus mempercayakan hidupnya sepenuhnya dengan iman kepada Tuhan. Umat Tuhan harus menjaga kesucian imannya. Nah, ingatlah ini, semua penguasa kegelapan, setan-setan, dan para pengikutnya, para malaikat kegelapan yang saat ini seakan-akan yang paling berkuasa di muka bumi ini akan dihakimi oleh Tuhan. Akan ada masanya bahwa mereka semua akan dihukum Tuhan, akan dibinasakan. Nah, jadi untuk apa menyembah setan? Sembahlah Allah saja, Tuhan yang sejati di dalam Kristus Yesus. Kemudian ayat 9 sampai dengan 22 adalah hukuman yang pasti akan menimpa orang-orang yang melakukan perzinahan, baik itu laki-laki atau perempuan, perzinahan dengan orang lain yang bukan istri atau suaminya. Pernikahan insest pun juga dilarang. Homoseksualitas pasti, termasuk bestialitas, hubungan seks dengan manusia dan binatang itu dilarang. Hukumannya sangat keras, yaitu kematian dan juga kekalahan. Praktek semacam ini yang menjadi dosa orang-orang Kanaan yang menyebabkan Tuhan menghalau mereka dan memberikan tanah mereka kepada Israel. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari sini? Dosa dengan segala variannya harus diketahui supaya bisa dihindari. Umat Tuhan memiliki standar hidup tersendiri yang ditetapkan oleh Tuhan. Kita tidak boleh hidup serba permisif seperti yang dilakukan oleh orang-orang dunia. Umat Tuhan harus berbeda. Nah, itu yang pertama.
Yang kedua, apa yang kita tabur itu yang pasti akan kita tuai. Semua dosa akan mendatangkan hukuman. Peringatan Tuhan ini untuk mencegah jika kita belum jatuh ke dalam dosa yang seperti disebutkan itu, kita bisa menjaga diri. Tetapi pesan Tuhan ini juga dimaksudkan untuk memanggil kita supaya bertobat jika kita sudah melakukannya. Sebagai penutup, kita harus perhatikan ini baik-baik. Ayat 26, Tuhan berfirman, "Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku." Nah teman-teman, yuk kita hidup kudus bagi Tuhan. Tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.